Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sharing terkait dengan materi menjadi muslimah keren. Bukan mungkin lagi ya. Mostly yang ada di dalam grup ini mungkin para jomblo yang belum nikah ya, yang lagi was-was menanti pujaan hatinya datang mungkin ya. Sementara saya sudah punya anak dua, teman-teman. Jadi ibu-ibu saya teh ya. Tapi mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan masih sesuai dengan para teteh-teteh semua. Baik, jadi bahasan kita kali ini adalah menjadi muslimah keren yang seimbang antara dunia sama akhiratnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih, apa itu muslimah keren, kemudian gimana caranya kita jadi muslimah keren, alangkah baiknya kita bahas dulu konsep yang pertama yaitu why. Kenapa harus membahas materi ini? Karena nanti kan kita akan membahas kurang lebih 1 jam ke depan ya, atau 1 jam sama Q&A jadi 1 jam setengah. Untuk apa kita membahas materi ini? Karena yang pertama ternyata banyak muslimah yang bingung menentukan arah hidupnya. Apakah harus fokus ke karir dulu teh? Apakah aku harus langsung nikah? Apakah aku harus bangun bisnis gitu ya? Atau mau ngaji di mana? Dan semua terlihat penting. Tapi bingung mau memilih yang mana dulu. Terus bagaimana caranya imbanginnya? Aku mau aktif di organisasi, tapi aku mau bikin bisnis juga dan lain sebagainya. Dengan membahas hal ini, kita akan sadar gitu ya dan akan membantu para muslimah terutama teteh-teteh semua untuk menemukan bahwa ilmu dunia ini bisa jalan seiringan dengan ilmu akhirat. Yang kedua, ternyata terjadi krisis identitas muslimah di era media sosial. Banyak perempuan yang lebih peduli pada validasi online ketimbang nilai di sisi Allah. Terus yang selanjutnya ternyata dunia ini butuh muslimah yang cerdas dan solihah. Karena umat Islam pada akhirnya tidak akan bangkit tanpa ada peran perempuan. Jadi kalau misalkan kita sekarang mau menyambut kemenangan Islam, kan sekarang kita ada di fase terpuruk ya. Islam tuh ada di masa kelam yang paling hancur gitu ya. Hampir sama kayak masa jahiliyah dulu. Kita kembali lagi ke masa jahiliyah dulu. Nah, untuk menyambut kemenangan Islam itu pastilah harus dibutuhkan sosok seorang perempuan. Kenapa sosok seorang perempuan teh? Karena perempuan yang melahirkan generasi, perempuan yang melahirkan anak dan anak-anaknya nanti akan meneruskan kehidupannya sampai umat Islam menang lagi atau jaya lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelahirin generasinya yang kalau misalnya kitanya aja nggak belajar, kitanya aja masih bingung, kitanya aja masih limbung gitu ya, entah kemana arah tujuan kita, nanti anak-anak yang kita lahirkan juga sama bentukannya gitu ya. Entah jalannya mau kemana, entah dia mau ke arah mana gitu ya, tujuan hidupnya pasti nggak akan bisa untuk ikut andil dalam membangun kemenangan Islam. Yang selanjutnya menjawab tantangan zaman karena ternyata banyak banget nih ideologi liberal, feminisme sekuler dan budaya pamer. Dengan ilmu dan iman, insya Allah muslimah bisa membentengi dari tantangan itu. Saya jangan teori aja, saya mau fakta. Oke, ini faktanya teman-teman. Ternyata, ternyata lagi ya, menurut laporan WR Sosial tahun 2024, banyak remaja muslimah yang terpapar konten tidak sehat. Rata-rata waktu screen time remaja perempuan di Indonesia itu mencapai 8 sampai 9 jam per hari, bahkan ada yang 10 sampai 12 jam per hari. Coba dilihat di HP masing-masing, sekarang kan ada ya yang waktu screen time kita. Nah, waktu screen time rata-rata remaja perempuan di Indonesia itu 8 sampai 9 jam. Sama kayak waktu tidur. Waktu tidur malam, pas kita tidur dari malam sampai subuh, itu sama waktunya kurang lebih yang dihabiskan di media sosial. Ditambah lagi ada tren konten beauty standar, lab goals palsu, hingga budaya flexing membuat banyak muslimah mengalami krisis jati diri, insecure berkepanjangan. Ada beberapa kasus anak-anak SMP, kemudian anak-anak SMA. Ada 2 kasus ya. Yang pertama anak SMP minta skincare sama ibunya karena
terpapar konten beauty creator gitu ya, pengen skincare tapi karena ibunya nggak mampu beli, dia sampai menodongkan pisau ke ibunya. Buat apa? Buat beli skincare tapi ibunya nggak mampu beli. Yang kedua anak SMA, bapaknya tukang cilok, tahu cilok? Makanan khas Bandung gitu ya, kalau di daerah kalian ada atau enggak? Bapaknya tukang cilok, anaknya SMA, mau lulus, mau masuk kuliah, beliau minta iPhone, tapi karena bapaknya nggak mampu beli, marah-marah di depan seorang ayah yang sedang berjualan cilok, yang sedang berjualan, terus dengan nada tinggi marah-marah ke ayahnya. Karena apa? Karena ayahnya tidak sanggup membelikan dia HP baru. Ya kurang lebih kayak gitulah ya kasus-kasus di berita di zaman sekarang. Yang kedua, ternyata pendidikan akhirat masih lemah di kalangan muslimah. Data BPS di Kemendag tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 23% muslimah usia kurang lebih 15 sampai 35 tahun itu mengikuti kajian. Kalau teman-teman di sini udah punya rutinitas kajian belum? Nah, rata-rata itu hanya 23% di Indonesia yang ikut kajian ternyata ya. Kebanyakan kemana? Kebanyakan kajiannya di konten, di TikTok, gitu ya, di Instagram. Dan banyak yang tinggi pendidikannya, usia S1 sama S2, tapi belum paham dasar-dasar agama. Kayak misalkan, oh aku udah berpendidikan nih teh, aku udah S1, aku udah S2. Tapi ternyata menurut data lagi, banyak muslimah di usia di sudah lulus S1 sama S2 itu belum paham dasar-dasar agama. Kayak gimana sholat yang benar, gimana toharoh atau cara wudhu yang benar, kayak gimana ahlaknya, dan yang lainnya. Itu fakta loh. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah lonjakan gangguan mental pada muslimah muda. WHO nih yang bilang bahwa perempuan muda usia 15 sampai 24 tahun adalah kelompok yang paling rentan mengalami depresi. Salah satu faktor depresinya itu kebingungan peran, tekanan sosial yang berlebihan sama hilangnya arah hidup. Atau fakta lainnya adanya ketimpangan peran muslimah di dunia profesional dan dakwah. Banyak muslimah hebat di bidang akademik gitu ya, di bidang bisnis, tapi sosialnya merasa bahwa ilmunya nggak bisa diarahkan ke arah agama. Terus dipisah-pisah, ya udah kalau agama agama, kalau duniawi duniawi, nggak bisa bersinergi sama-sama. Jadi ada ketimpangan peran di sana. Yang selanjutnya adalah dari 275 kurang lebih penduduk Indonesia, hanya sekitar 50% perempuan yang mayoritasnya adalah muslimah. Artinya jika muslimah itu kuat secara iman dan ilmu, harusnya sih bangsa Indonesia udah maju. Tapi ternyata muslimah saat ini mengalami keterbelakangan. Entah itu keterbelakangan akhlak, entah itu keterbelakangan ilmu, sama keterbelakangan mental karena banyak yang depresi. Kurang lebih kayak gitu. Itu fakta-faktanya. Jadi kita yang sekarang ada di muslimah zaman now mau keren yang gimana? Hari ini kata keren itu seringkali dikaitkan dengan apa? Oh punya followers ratusan ribu mungkin. Wah itu berarti muslimah keren banget. Oh outfitnya selalu on point gitu ya. Gamisnya yang kekinian gitu ya. Abaya-abaya yang super cantik dan mewah dengan manik-maniknya gitu ya. Atau mungkin abaya-abaya baru zaman sekarang yang banyak banget tuh modelnya. Atau bikin konten tapi kontennya viral banget tuh di semua media sosial atau bisa liburan ke luar negeri dan standar-standar lainnya. Tapi kita harus cek dulu apakah itu memang benar-benar keren di mata Allah atau emang keren menurut kita aja dari sisi manusia. Keren versi Islam itu beda, teman-teman. Muslimah yang keren itu bukan banyak yang dipuji di media sosial aja, tapi dia yang diperhatikan oleh malaikat di sana. Lalu bukan yang viral karena fisiknya saja. Oh cantik ya, oh mulus banget gitu, nggak ada jerawat dan sebagainya. Tapi yang harum karena ilmu dan akhlak yang dimilikinya. Lalu bukan hanya yang sempurna secara penampilan saja, tapi yang taat meski penuh perjuangan. Kan taatnya seorang wanita dalam berpenampilan itu penuh perjuangan ya. Pakai manset karena biar nggak kelihatan gitu ya pergelangan tangan ke bawah. Pakai kaos kaki, kalau dibuka sedikit udah masuk aurat dan lain sebagainya. Itu butuh banget effort buat ngejaga aurat aja, belum yang lain. Oh, kalau kayak gitu berarti kata Teh Ikma,
nggak boleh punya media sosial dong, nggak boleh konten viral dong, nggak kayak gitu. Tapi nanti bagaimana cara mensinergikan antara konten di media sosial mungkin, atau penampilan fisik yang paripurna itu mungkin gitu ya, atau bahkan nanti konten-kontennya bisa disinergikan dengan kebutuhan di akhirat. Jadi nggak hanya cantik secara fisik saja, nggak hanya kekinian dalam hal abaya saja, tapi gimana caranya mensinergikan si poin-poin plus tadi kepada akhirat. Kurang lebih kayak gitu ya kalau dalam Islam. Keren menurut Islam itu kayak gimana Teh? Yang pertama itu ada ketaatan, ada kecerdasan, sama ada kontribusi. Ada tiga hal ini. Ketaatannya sama siapa? Tentu saja sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tua karena belum nikah kan. Kalau saya udah nikah berarti taatnya beda sama suami. Nanti juga ada anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman belum nikah, berarti taatnya masih sama orang tua. Yang kedua, kecerdasan. Jadi keren menurut Islam itu dia yang taat. Yang kedua, dia yang cerdas. Cerdasnya apa? Cerdasnya memahami ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang selanjutnya, dia memiliki kontribusi. Kontribusinya apa? Memberikan manfaat untuk sekitar, bukan hanya sekedar eksis saja. Nah, itu kan kata Islam nih dari Allah langsung tuntunannya. Sekarang kata Rasulullah, wanita yang keren itu kayak gimana? Kata Rasulullah, seorang muslimah yang dikatakan keren adalah sebaik-baiknya wanita, kan sebaik-baiknya wanita adalah yang jika engkau pandang itu akan menyenangkanmu, dan jika engkau beri perintah, ia taat, dan jika engkau tidak ada, ia menjaga dirinya. Jadi kalau kata Allah itu muslimah yang keren ada tiga, dia taat, dia memiliki kecerdasan, dan dia berkontribusi, bermanfaat untuk umat. Yang selanjutnya, kata Rasulullah, dipertegas lagi nih. Dia yang kalau dipandang akan menyenangkanmu, dia yang kalau diperintah, perintah apapun itu, ia akan taat ya selama tidak menyalahi syariat. Yang selanjutnya, dia pandai menjaga diri. Ini bukan berarti perempuan tidak boleh tampil rapi atau menarik ya, tapi bahwa nilai tertinggi seseorang muslimah itu bukan ada di mata manusia, melainkan ada di mata Allah. Jadi yang kita bahas tadi bukan berarti kita nggak boleh jadi konten kreator, bukan berarti kita nggak boleh kontennya viral, bukan berarti kita nggak boleh apa tampil cantik paripurna dengan semua polesan make upnya, bukan seperti itu. Tapi tujuannya harus diganti. Oke, aku tampil rapi, aku tampil cantik, jadi aku menjaga diri untuk apa? Aku tampil dengan gamis kekinian yang baru, tapi untuk apa? Aku ngonten dan kontenku viral, tapi untuk apa? Balik lagi ke tujuan awalnya. Untuk apa kalian berbuat seperti itu gitu ya? Kalau misalkan tujuannya cuma dunia, ya udah hilang, nggak kosong, hampa, nggak ada nilainya sama sekali. Tapi kalau misalkan semua hal dilakukan dengan niat yang bagus untuk Allah gitu misalnya, itu akan jadi tabungan akhirat juga. Jadi muslimah keren itu yang tunduk kepada Robnya gitu ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren ini itu. Yang kedua, dia atau mereka muslimah yang belajar terus karena tahu bahwa ilmu itu ada cahaya dalam hidup. Kalau misalkan sekarang dokter misalnya lagi belajar ilmu dunianya kedokteran, tambah ilmu akhiratnya, gimana caranya ilmu kedokteran ini bisa aku manfaatkan di jalan akhirat. Terus kalau misalnya sekarang jadi apa misalkan belajar di ilmu keperawatan, gimana caranya ilmu keperawatan itu bisa jadi jalan di akhirat, atau ilmu manajemen gitu ya, atau ekonomi, atau banyak lah itu yang sedang dipelajari misalkan, atau sekarang masih SMA, SMP, gimana caranya walaupun kita siswa SMP sampai SMA tapi kita nggak ngikutin tren yang agak aneh gitu ya, justru kita apa mendakwahkan tren yang bagus-bagus aja, gimana misalnya seperti itu. Pokoknya orientasi hidupnya sebelum melakukan sesuatu harus tanya dulu nih pada diri sendiri dan evaluasi, kalau aku mengerjakan ini Allah suka nggak? Kalau misalkan Allah nggak suka, ya udah tinggalin. Terus kalau misalkan bingung, teh aku bingung, aku susah ngebedain mana yang Allah suka dan mana yang Allah nggak suka. Tinggal dilihat banyak mudorotnya atau enggak. Mudorot tuh kayak ya auratnya kelihatan misalkan ya, atau gerakannya aneh misalkan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi banyak mudorotnya atau enggak. Kalau misalkan kebanyakan mudorotnya, ya udah tinggalin. Tapi kalau misalkan banyak manfaatnya, ya udah kerjain. Kurang lebih kayak gitu.
Yang selanjutnya coba untuk menebar manfaat sekecil apapun itu. Yang sedang rame kemarin ada Kang Cecep ya, Kang Cecep yang cleaner masjid itu sampai tahun ini dipanggil undangan haji sama Raja Salman. Ternyata beliau dulu dari SMA, beliau emang hobinya untuk membersihkan masjid dari SMA terus sampai lulus sampai sekarang tahun 2025 kurang lebih udah 8 tahunan jadi cleaner masjid akhirnya diundang haji sama Raja Salman. Dulu mah mungkin Kang Cecep nggak viral ya, nggak tahu kita ada Kang Cecep yang suka bersih-bersih masjid ke sana kemari. Tapi akhirnya semua usaha yang Kang Cecep lakukan dari SMA-nya dulu terbayar di tahun 2025. Orang lain mau haji harus bayar ratusan juta gitu ya untuk furoda misalkan kayak gitu. Atau harus nabung dulu susah payah, harus antri berpuluh-puluh tahun. Kang Cecep mah apa nggak ngeluarin biaya sama sekali, diundang langsung berangkat sekarang tahun ini kurang lebih kayak gitu. Jadi kita walaupun sekarang mungkin manfaatnya belum terasa sama orang-orang banyak, hanya untuk diri kita atau beberapa orang di sekitar nggak apa-apa. Jalanin aja, tapi tetap menebar manfaat sekecil apapun itu. Barangkali nanti hadiahnya Allah kasih beberapa tahun lagi gitu ya. Kang Cecep aja yang kejadian sekarang itu kurang lebih 8 tahunan beliau menebar manfaat jadi bersih-bersih masjid aja sekarang udah diundang haji sama Raja Salman. Kata Allah, ya udah ini hadiahnya. Nah, nanti amalan kita apa nih? Manfaat apa yang kita sebar? Jadi nanti Allah juga ngasih hadiahnya akan hal tersebut. Yang selalu selanjutnya menjaga diri dan kehormatan. Karena di dunia ini sekarang makin bebas. Bahkan kalau misalkan lihat Instagram saya karena penuh kasus di Instagramnya, kasus pengasuhan anak terutama itu banyak banget yang seksualitas yang misalkan udah ciuman di tengah jalan, bahkan ada yang udah bersetubuh di pos kamling gitu ya, ada yang bersetubuh di WC sekolah, ada yang aborsi berapa kali, ada yang aduh astagfirullah ya kalau misalkan dilihat kasus-kasus zaman sekarang itu seksualitasnya udah ya udah parah banget lah. Ada yang ngebuang bayi di dalam plastik gitu ya. Ada yang buang bayi di tong sampah. Ada yang buang bayi sampai bayinya biru gitu ya di sungai dan lain sebagainya. Itu kejadian semua tahun 2025 aja. Udah sekacau itu. Dari mana? Itu berasal dari wanita dan muslimah yang tidak menjaga dirinya dengan baik. Jadi mereka yang tidak bisa menjaga dirinya dan kehormatannya dengan baik, kasus-kasus itu akan ada. Tapi jangan salahin muslimahnya doang gitu ya. Itu kan ada peran laki-lakinya di situ. Laki-laki sehidung belang apapun, kalau misalkan muslimahnya tekadnya kuat, akhlaknya bagus, imannya terjaga, mau dihampiri sama buaya sekelas high class pun gitu ya, buayanya seganas apa, kalau kitanya emang kuat berjaga diri, nggak akan mungkin terperosok ke dalam perangkap buaya itu gitu ya. Kecuali kalau misalkan muslimahnya ngebuka diri, ya udah gitu ya. Aku tangkap aku wahai buaya, ya sudah si buayanya masuk menerkam kita, kita yang menanggung akibatnya. Yang ngelahirin bayi kita, yang buang bayi rata-rata muslimahnya. Karena begitu ngelahirin langsung dibuang, begitu ngelahirin langsung dibuang. Yang ngebunuh janinnya siapa? Ya muslimahnya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Yang selanjutnya punya visi visi hidup hidup dunia itu dijalani dan akhirat itu disiapkan. Maka jadilah muslimah yang ketika tidak dikenal di bumi justru disebut-sebut di langit. Emang ada teh pertanyaannya, emang ada teh muslimah yang keren? Ada banyak, bahkan di zaman-zamannya Rasulullah itu banyak banget muslimah yang keren. Saya mau sharing 10 wanita yang di zaman Rasulullah itu keren banget. Yang pertama itu Ibunda Khadijah. Siapa yang nggak tahu Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah itu adalah seorang wanita pembisnis sukses. Jadi bagi teman-teman di sini yang tujuan hidupnya adalah untuk punya bisnis atau jadi entrepreneur gitu ya atau womanpreneur dan sebagainya. Khadijah salah satu contohnya. Jadi beliau adalah seorang wanita bahkan janda tapi bisnisnya sukses. Bahkan 2/3 harta di kota Mekah pada saat itu miliknya Khadijah semua. Tapi ketika kaya raya dan memiliki suami Rasulullah terus dakwah menebarkan manfaat ke banyak orang, hartanya habis dipakai untuk berdakwah. Yang kedua,
Aisyah binti Abu Bakar. Siapa yang nggak tahu Aisyah? Nah, kalau misalkan di sini teman-teman yang punya ingatan bagus, yang pinter banget, yang selalu ranking, yang selalu juara umum mungkin ya, yang otaknya cemerlang banget lah ya, cerdas, bisa jadi contoh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sekali dengar langsung hafal. Ibunda Aisyah itu kalau misalkan dicontohin sama Rasulullah langsung paham. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menebar manfaat di bidang keilmuan, contohnya Aisyah binti Abu Bakar. Bahkan Ibunda Aisyah itu merawikan hadis setelah Rasulullah meninggal dunia itu paling banyak di antara sahabat-sahabat laki-laki lain. Yang selanjutnya ada Fatimah Az-Zahra. Kalau Fatimah Az-Zahra itu putrinya Rasulullah. Bagi teman-teman nih, aku nggak suka bisnis, aku nggak kayaknya nggak bakat di bisnis. Oke, berarti Ibunda Khadijah nggak jadi contoh dulu nih, karena agak berat gitu ya kalau misalkan nyontoh Ibunda Khadijah yang langsung terjun ke dunia bisnis. Jadi Ibunda Aisyah juga agak-agak gimana gitu teh, karena aku nggak pandai di hafalan, aku nggak cerdas-cerdas banget, misalnya kayak gitu. Nah, contoh ke Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu adalah putri Rasulullah, ibu dari Hasan dan Husain. Beliau adalah sederhana, sabar, dan mulia akhlaknya. Didoakan Rasulullah sebagai pemimpin wanita di surga. Apa kelebihannya Ibunda Fatimah atau anaknya Rasulullah? Beliau itu sabarnya luar biasa, sabar sama sederhana banget. Setelah menikah, Fatimah kan menikah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu hidup miskin banget, nggak punya harta. Bahkan ada momen di mana ketika Ali bertanya kepada ibunda Fatimah, wahai Fatimah, apa yang bisa aku makan untuk hari ini? Fatimah menjawab dengan lirih kepada suaminya, wahai Ali, makanan terakhir yang kita punya itu sudah dimakan tadi pagi. Sementara di dapur nggak ada makanan lagi. Atau salah satu hadis terkenal, Fatimah karena terus-menerus menggiling gandum, zaman dulu makan sama roti harus terus-terus menggiling gandum. Kalau zaman sekarang penggilingan gandum enak otomatis. Kalau dulu kan harus pakai tangan gitu ya, manual. Tangannya Fatimah tuh sampai keras, merah-merah dan luka gitu. Lalu Fatimah menyodorkan tangannya kepada Ali. Wahai Ali, aku terlalu lelah. Aku sibuk mengurusi gandum setiap hari. Terus kata Ali, pergilah ke ayahmu dengan harapan karena Ali nggak punya dana, gitu, nggak punya uang buat ngasih pembantu ke Fatimah. Pada saat itu Rasulullah sedang di rumah Rasulullah sedang banyak banget tuh para budak tuh kayak pembantu-pembantu lah. Dengan harapan ketika Fatimah ke sana dapat satu budak untuk membantu di rumah untuk membantu pekerjaan rumah tangga Fatimah. Tapi kata Rasulullah apa? Wahai Fatimah, jika kamu kelelahan, berzikir saja. Dikasih tahu zikirnya sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu mungkin ini yang akan menjadi keutamaannya Fatimah sehingga Fatimah menjadi pemimpin wanita di surga yang pernah diuji ekonominya terus-terusan selama hidup berumah tangga, hidup dalam kesederhanaan gitu ya, bahkan makanan pun pas-pasan. Yang selanjutnya juga sangat mendukung dakwahnya Rasulullah, sabar banget orangnya. Ketika ayahnya Rasulullah kan ada satu momen di mana ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, terus orang-orang Quraisy itu ngelihatin Rasulullah sholat di depan Ka'bah, mereka dengan sadar dan dengan kelicikan yang mereka miliki mengumpulkan kotoran, kotoran hewan, kotoran manusia, mau itu bentuknya padat atau cairan ke dalam sebuah wadah. Dan oleh orang-orang Quraisy itu ditimpakan ke dalam tubuhnya Rasulullah yang pada saat itu sedang sujud. Rasulullah sujud, semua kotoran yang mereka kumpulkan di banjur gitu atau dilemparkan ke dalam Rasulullah. Sehingga Rasulullah basah, punggungnya itu penuh dengan kotoran, entah itu kotoran hewan sama kotoran manusia. Rasulullah pada saat itu udah galau banget. Kalau misalkan aku berdiri pas sujud, nanti kotorannya sampai ke muka. Kebayang gak sih lagi sujud, terus di atas dikasih kotoran. Kalau misalkan tiba-tiba aku mau bangun, nanti kotorannya ke muka. Aku nggak bisa sholat lagi, aku nggak bisa sujud lagi. Pada saat itu, kalau misalkan aku diem aja, sementara si masyarakat Quraisy yang tadi ngasih kotoran, itu ketawa-ketawa di pinggirnya Rasulullah semua. Pada saat itu Rasulullah kebingungan. Ya Allah, aku harus berdiri
aku harus bangkit dari sujudku ini atau aku tetap mempertahankan sujudku ini meskipun mereka menertawaiku seperti ya seseorang badut gitu ya, ditertawai oleh mereka. Pada saat itu siapa yang datang? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra datang langsung bilang, "Hei, kalian wahai Quraisy, apa yang kalian lakukan?" Langsung menyobekkan beberapa pakaiannya, mengibas-ngibaskan kotoran, dibersihin sama Fatimah. Area yang pertama kali dibersihin sama Fatimah adalah bagian kepala. Karena Fatimah tahu kalau misalkan Rasulullah mau bangkit, biar kotorannya nggak ke muka Rasulullah, harus dibersihkan dulu di area kepala. Langsung di area punggung setelah dirasa bersih, Rasulullah bangkit, kemudian menyelesaikan sholatnya. Sekeren itu Fatimah Az-Zahra. Udah mah hidup sebagai seorang anak membela terus ayahnya gitu ya dalam dakwah. Udah pas nikah diuji apa? Ekonomi sama Allah. Saking sabarnya Fatimah jadi emang nggak, kalau misalkan nggak ke bisnis, nggak ke ilmu, boleh ke sabar, tapi sabarnya yang harus sekuat Fatimah Az-Zahra. Yang selanjutnya ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi juga dan penasehat cerdas dalam politik. Nah, kata siapa yang mungkin di sini ada jadi nanti calon anggota DPRD, calon ibu KPK misalkan, atau calon ibu-ibu yang berpolitik. Nah, Ummu Salamah juga itu ada andilnya di dalam politik. Peristiwa momen pentingnya ada di peristiwa perjanjian Hudaibiyah sama di Fatu Mekah. Ada juga Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini itu hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Teh, aku nggak mau bisnis, aku juga nggak cerdas-cerdas amat, sabarku setipis tisu. Aku juga nggak berpolitik, ya aku mau jadi ibu rumah tangga biasa. Nah, ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim juga ibu rumah tangga biasa. Memang sebiasa-biasa mungkin Ummu Sulaim hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi apa yang paling istimewa? Jadi ada satu kisah nih. Ummu Sulaim kan suaminya namanya Abu Talha. Abu Talha itu pernah pergi. Kalau misalkan zaman dulu kerjanya kan ke Syam, berdagang ke sana kemari gitu ya. Suaminya pergi. Nah, ketika suaminya pergi, ada anaknya yang kurang lebih berusia 8 tahun meninggal dunia. Pada saat suaminya pulang ke rumah gitu ya, setelah 1 bulan perjalanan dagang ke Syam, pulang ke rumah, terus ketika Abu Talha dan suaminya menanyakan kemana anak ini gitu, Ummu Sulaim hanya bilang, oh dia sedang beristirahat. Lalu apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika suaminya datang? Ketika suaminya datang, beliau tidak lantas bilang, tahu nggak anak kita meninggal loh, nggak kayak gitu. Tapi Ummu Sulaim memasak makanan yang paling enak, memasak makanan yang paling disukai sama Abu Tolhah, bahkan berpenampilan menarik sampai, mohon maaf ya, sampai melakukan hubungan suami istri di malam ketika Abu Tolhah pulang ke rumahnya. Kemudian pada saat setelah berhubungan suami istri, barulah Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Tolhah, apa yang kamu lakukan ketika ada yang menitipkanmu barang, tapi barangnya itu diambil oleh pemiliknya? Kata Abu Tolhah, ya kita jangan bersedih, karena itu barang milik orang lain. Jadi kalau misalkan diambil lagi juga nggak apa-apa. Terus Ummu Sulaim bilang, ya makanya kamu jangan bersedih karena anak kita sudah diambil oleh Allah. Langsung dari sana Abu Tolhah terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa nggak bilang di awal gitu ya pas saya datang pulang ke rumah terus bilang bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Tapi saking taatnya sebagai ibu rumah tangga biasa, taat sama suami, terus menghargai koamnya suami yang baru pulang kerja, dia kasih dulu makanan yang paling enak, dia masakin dulu makanan yang paling dia yang suaminya suka, bahkan sampai menyelesaikan hasrat seksualitasnya suaminya dulu, baru bilang anak kita sudah meninggal dunia. Wah, itu. Terus Abu Talha yang marah pas pagi-pagi datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim melakukan hal ini kepadaku. Apa hukuman yang pantas aku berikan kepada istriku? Terus kata Rasulullah bilang, kamu tidak usah menghukum Ummu Sulaim gimana-gimana. Ummu Sulaim adalah salah satu penghuni surga. Karena apa? Karena taat sama suami. Jadi kalau misalkan sekarang medan dakwahnya mau jadi ibu rumah tangga biasa, mangga ada contohnya siapa? Ummu Sulaim. Ada lagi teh, ada. Sebenarnya banyak ya, cuman saya sampaikan 10 sahabiah aja. Yang selanjutnya ada Sumayyah binti Khoyat.
Kalau Sumayyah binti Khoyat ini teguh imannya dan bagus akhlaknya. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman mau bermanfaat di sana, mangga contohlah Sumayyah binti Khoyat. Apa kisahnya? Jadi di zaman dulu, zaman Nabi, Sumayyah binti Khoyat ini adalah salah satu perempuan yang beriman. Tapi karena Abu Jahal nih yang jahat, pamannya Nabi yang jahat banget yang nggak mau tuh Islam nyebar, itu menghasut para pemimpin Quraisy untuk menyiksa semua wanita yang beriman. Kenapa Sumayyah ikut? Karena Sumayyah itu dari kalangan budak atau dari menengah ke bawah lah ya, yang hartanya nggak gitu banyak. Akhirnya sama Abu Jahal dibawa, dia disiksa habis-habisan sampai dia menjadi wanita yang syahid pertama di dalam Islam. Apa yang Abu Jahal lakukan atau apa yang geng-gengnya Abu Lahab dan teman-temannya lakukan kepada Sumayyah binti Khoyat, dia menusukkan tombak ke alat vitalnya Sumayyah sampai menembus mulutnya. Bayangin aja karena mempertahankan. Kamu mau kafir nggak? Kamu mau kembali ke berhala nggak? Sumayyah nggak mau. Aku tetap mau beriman sama Allah. Pada saat itu, yang orang-orang kafir jahat lakukan apa? Menembuskan tombak dari kemaluan, nembus ke mulut. Seketika itu Sumayyah menjadi wanita yang syahid pertama di dalam Islam. Jadi kalau misalkan sekarang akhlaknya bagus, tekadnya kuat banget ngebela agama Allah, enggak Sumayyah contohnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah itu pejuang wanita di medan Uhud. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman yang mungkin maskulinitasnya agak tinggi, yang agak tomboy, sebenarnya pakaiannya muslimah gitu ya, tapi feminitasnya kurang. Aku lebih sukanya langsung gerak gitu atau apa. Tomboy, Nusaibah binti Ka'ab. Beliau karena muslim agak tomboy langsung masuk ke medan perang bersama para lelaki. Dan Nusaibah juga melindungi Rasulullah pada saat pasukan muslim kocar-kacir. Jadi ada satu perang, intinya begini ya. Jadi ada satu perang di mana Rasulullah itu terluka habis-habisan. Kemudian kaum muslim yang laki-laki karena ini bakal kalah nih kaum muslim. Akhirnya mereka pergi tuh meninggalkan Rasulullah yang sedang terluka. Pada saat itu yang melindungi Rasulullah pada saat terluka siapa? Nusaibah binti Ka'ab. Jadi bagi teman-teman yang maskulinitasnya agak tinggi mungkin, yang mungkin sukanya bergerak terus-terusan ke sana kemari, nah Nusaibah contohnya. Yang selanjutnya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar anaknya Abu Bakar juga, tapi beliau bertugas untuk penghubung logistik hijrahnya Rasulullah. Dengan cerdas dan berani, ia membawa makanan secara diam-diam untuk Rasul dan Abu Bakar. Ini jago taktik dan cerdas ya, Asma binti Abu Bakar ini. Jadi ketika peristiwa hijrah, Rasulullah sama Abu Abu Bakar tuh kan diam dulu di sebuah gua gitu ya untuk mengaburkan jejak karena kan kaum kafir Quraisy kan mau ngebunuh Rasulullah. Terus Rasulullah mau kabur ke Madinah, tapi dalam proses perjalanan kabur ke Madinah itu nggak langsung dari Mekah ke Madinah, transit dulu di gua. Nah, transit di gua itu selama kurang lebih 3 hari. Karena nggak banyak bawa perbekalan, yang ngasih perbekalan dari kota Mekah ke gua itu adalah Asma binti Abu Bakar. Padahal Asma binti Abu Bakar sedang hamil 9 bulan. Bayangin aja, lagi hamil 9 bulan, nggak ada motor, nggak ada mobil kayak sekarang, jalan kaki lewat padang pasir, dikelilingin pasukan kaum kafir Quraisy yang bawa senjata, yang siap mau ngebunuh Rasulullah. Gerak-geriknya anak-anaknya Abu Bakar itu dilihat banget. Bahkan sampai pas Asma mau keluar, wahai Asma, kamu mau kemana? Gak boleh kamu keluar, pasti mau ketemu bapakmu ya, pasti mau ketemu Abu Bakar nih. Gak boleh jauh-jauh, misalnya kayak gitu. Tapi Asma menyembunyikan makanan untuk Rasulullah di perutnya. Sampai ada yang bilang untuk menyangganya, beliau menyobekkan beberapa bagian sehingga dijadikan seperti kurang lebih jadi ikat pinggang. Jadi disebutnya wanita dengan 2 ikat pinggang karena untuk menahan makanan disembunyikan di perutnya yang membuncit karena sedang hamil. Itu juga taktik tuh Asma binti Abu Bakar. Ada juga Zainab binti Muhammad. Zainab itu putri Rasulullah yang diuji dalam rumah tangganya, bertahan di dalam rumah non-muslim suaminya hingga akhirnya suaminya masuk Islam. Zainab juga adalah contoh ibu rumah tangga biasa,
tapi suaminya zolim gitu ya. Suaminya nggak masuk Islam dan susah banget diajak masuk Islamnya sampai nantinya di penjara gitu ya sama Rasulullah dan kisahnya begitulah mempertahankan suami yang zolim hingga si suaminya tobat. Lalu ada Rufaidah al-Islamiyah. Rufaidah ini bergerak di bidang kesehatan. Beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan adanya posko kesehatan di medan perang. Jadi sebelum ada abad-abad perang dunia ke-1, perang dunia kedua gitu ya, ada posko-posko medis yang nggak boleh diserang sama tentara-tentara yang sedang bertengkar. Itu pencetusnya Darufaidah Al-Islamiyah. Beliau yang pertama kali mendirikan posko medis pada saat perang. Banyak ya. Ada lagi nggak? Ada banyak banget contoh sahabiah, tapi karena waktunya juga nggak cukup. Kurang lebih ada 10 contoh wanita keren atau para muslimah keren dengan perannya masing-masing. Tergantung sekarang kita mau keren di mana. Mau kayak Ibunda Khadijah yang bisnis, enggak. Mau kayak Ibunda Aisyah yang pinter banget, cerdas luar biasa, silahkan. Mau berbakti sama suami, misalkan kayak Zainab, mangga. Mau kayak Rufaidah karena punya keilmuan di kesehatan, silahkan. Kita bisa keren dengan cara kita masing-masing. Lalu ternyata ada tantangannya pasti ya. Tantangan di masa kini bagi muslimah. Yaitu ada beberapa hal standar kecantikan yang ditentukan oleh media sosial. Sekarang standar kecantikan aja udah beda-beda ya. Terus tekanan untuk selalu tampil sempurna, krisis identitas, dan lain sebagainya. Karena tantangan di akhir zaman akan semakin besar. Yang selanjutnya juga cara jadi muslimah keren yang seiring antara dunia dan akhiratnya. Yang pertama ya pasti harus belajar ilmu agama dulu ya, ilmu agama dulu dan ilmu dunia secara rutin. Jadi harus diimbangi. Kalau misalkan sekarang nih belajar kitab ya belajarlah ilmu-ilmu keduniaan, ngatur uang misalkan gitu ya. Atau ilmu duniawi lain misalkan gimana caranya masak gitu. Itu kan ilmu-ilmu duniawi gitu ya, tapi diiring. Kalau misalkan sekarang belajarnya ilmu duniawi di sekolah, ya belajar-belajar ngaji atau ya belajar tahsin atau belajar siroh itu banyak banget. Jadi diimbangi. Yang kedua, tentukan peran hidupnya. Kayak tadi, setiap wanita keren di zamannya Rasulullah itu punya perannya masing-masing. Teman-teman, perannya mau di mana? Mau jadi pembisnis handal, mau yang cerdas luar biasa, mau taat suami aja, atau apa? Semua orang pasti punya peran masing-masing. Dan kita yang pilih diri kita mau berperan di mana. Yang selanjutnya, perkuat identitas diri. Kalian mau bergerak di bidang apa? Aku mau bergerak di bidang anak-anak, silahkan. Aku mau bergerak di bisnis Islami, silahkan. Aku mau bergerak di makanan halal, silahkan. Allah tinggal kita cari, kita maunya berperan di mana. Yang selanjutnya, ternyata muslimah yang berilmu itu bisa menjadi muslimah yang berdaya. Gimana maksudnya? Dia tidak akan mudah ditipu oleh dunia. Dia juga tahu tujuan hidup di dunia ini untuk apa. Dia juga mandiri dan bisa bermanfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Lalu jadi rujukan dan inspirasi. Muslimah yang berilmu biasanya dia adalah muslimah yang berdaya. Lalu muslimah yang berilmu atau yang keren itu dia punya prinsip hidup. Tentu saja dia punya prinsip hidup bukan ikut tren semata. Kalau misalkan sekarang trennya bagus atau diikutin enggak ya, atau misalkan aku nggak suka yang seperti itu, aku suka yang seperti ini dan berani berkata tidak di saat mungkin bertentangan dengan prinsip hidupnya. Bukan jadi orang yang people pleaser gitu ya, yang nggak berani nolak sama orang, yang takut dijauhin sama orang, padahal orang-orangnya membawa keburukan. Lalu mendidik generasi dengan arah yang lurus kalau udah jadi ibu misalnya, atau membangun peradaban dari rumah. Kalau misalkan sudah eh, bersuami. Jadi intinya dari pembahasan kita tadi, muslimah keren itu bukan soal penampilan di luar, tapi tentang jati diri yang kuat, ilmu yang luas, dan iman yang kokoh. Di tengah dunia yang gemerlap tapi kosong arah, karena sekarang kita nggak tahu arah tujuan kehidupan akhir zaman ini mau kemana. Muslimah sejati adalah mereka yang tetap melangkah dalam ketaatan, belajar tanpa henti, dan siap memberikan manfaat dimanapun mereka berada. Keren itu bukan berarti harus sempurna. Oh, kata Tekma harus keren.
berarti harus sesempurna Khadijah atuh kalau misalkan mau bisnis, nggak kayak gitu. Oh, kalau misalkan kata Taikma yang keren itu secerdas secerdas Aisyah, aku nggak cerdas begitu, berarti aku nggak keren. Bukan kayak gitu. Tapi setidaknya kita mau berikhtiar di bidang itu. Karena nggak ada tuh yang namanya keren secara tiba-tiba. Sekarang kita oke, aku mau jadi bisniswoman kayak Ibu Khadijah. Baru juga 1 hari mulai udah disebut keren, ya nggak bisa kayak gitu. Itu butuh waktu bertahun-tahun lamanya biar buat jadi muslimah yang keren. Jadi kalau misalkan nggak dimulai dari sekarang, nggak diikhtiarkan dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu ya. Jadi nanti ketika yaumil hisab Allah udah tanya, misalkan nih, misalkan di akhirat dia di yaumil hisab di hari pengadilan setelah nerima rapot amal, terus ada catatan misalkan qadarullahnya amal buruk tuh lebih berat dibandingkan amal baik. Tinggal kita bilang aja request sama Allah, ya Allah, aku ini selama hidup sudah melakukan ini. Misalkan kayak gitu. Atau gimana kalau misalnya Allah tanya, Ikma, aku kasih umur kamu sekian puluh tahun hidup di dunia. Apa yang sudah kamu lakukan? Terus kita menjawab apa? Scrolling TikTok ya Allah gitu. Masa kan kayak gitu nggak bagus gitu ya sama Allah. Gimana malu? Allah udah ngasih umur berapa puluh tahun hidup, tapi kita menyia-nyiakannya. Ya udah, gimana lagi gitu ya. Jadi keren itu adalah saat kita memilih Allah di atas segalanya. Muslimah keren itu tidak hanya tahu cara berdandan, tapi tahu untuk siapa dia berhias. Muslimah keren itu tidak hanya paham algoritma medsos, tapi juga paham arah hidupnya mau menuju kemana. Muslimah yang keren itu tidak hanya bicara soal tujuan hidup, tapi juga bekal untuk pulang. Jadi muslimah itu yang tidak hanya bersinar di dunia, tapi juga bercahaya di akhirat. Karena dunia ini sementara, tapi kemuliaan di sisi Allah selamanya. Jadi bukan soal seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit dan kembali kepadanya. Tahu hijrah bukan tentang berubah jadi sempurna, tapi sekarang nih mau mulai jadi muslimah yang keren, hijrah itu bukan tentang berubah jadi sempurna, tapi tentang berani melangkah meski belum sempurna. Kurang lebih kayak gitu. Jadi hijrah itu mulai dari mana? Nah, ada 100 checklist hijrah yang bisa membantumu agar lebih baik. Lalu jazakumullah khairan. Semoga materi malam hari ini bisa menjelaskan bahwa muslimah keren itu bisa seimbang antara dunia dan akhiratnya.